nah yang pertama kalau misalnya teman-teman belum ada Google Colab, ya teman-teman bisa login langsung menggunakan email kampus ya untuk kita dapetin space yang lebih banyak. Nah, untuk Google Colab ini bisa kita gunakan untuk code nantinya, dan udah dapetin kalau misalnya laptop teman-teman kurang kayak misalnya RAM ataupun space-nya, itu bisa dikasih ya untuk Google Colab-nya. Jadi kalau misalnya kita jalanin machine learning ya lumayan, tapi memang tetap butuh internet ya, butuh internet untuk jalanin Google Colab-nya. Oke, nah saya udah share sebenarnya di add link ya untuk di lecture note untuk tutorialnya ya, untuk modulnya teman-teman bisa cek. Oke, nah yang pertama adalah teman-teman siapkan akun Twitternya, ya pastinya siapkan akun Twitter. Kemudian buka Twitternya di browser atau Google Chrome ya. Siapkan buka dulu. Yang agak lemot ya, sorry. Oke, saya baca dulu aja di sini. Nah, di sini teman-teman inspect ya di Twitternya, inspect. Ya ini kita coba, harusnya kan kita harus pakai API gitu ya, API Twitternya. Tetapi kita bisa pakai cookies untuk kalinya karena saya dapat juga nih ada tools bagus menggunakan Node.js dengan Python. Jadi kita ambil tokennya ya, inspect, kemudian pilih application yang type application di situ. Kemudian ada cookies. Nah, ada auto token. Nah, auto tokennya kalian copy ya, kalian copy. Nah, di sini auto tokennya kalian copy. Kemudian buka Google Colab yang saya kasih di sini, ada linknya. Ya. Sebentar saya tidur berat. Oke, di sini ya, di inspect tadi diklik kanan, kemudian inspect. Nah, yang ini. Kemudian cari di sini ada application. Kemudian di sini ada cookie ya. Ada cookie. Nah. Kemudian di sini ada auto token. Nah, auto tokennya kemudian kalian copy. Oke, jangan lupa
untuk tadi yang saya share collab-nya kalian copy dulu ke Google Drive kalian, karena ini kan di Google Drive saya nih untuk ininya ya. Jadi nantinya takutnya bentrok running ya, nanti teman-teman copyin dulu ya satu-satu atau keseluruhan. Nah, nanti teman-teman copy di sini autokennya. Nah, ya autokennya copy, kemudian teman-teman runtime-nya bisa di runtime L atau satu-satu. Saya kita runtime L aja. Oke, di sini contoh saya ngambil keywordnya Bitcoin, kemudian limitnya 100 data lah. Jadi ketika 100 data lebih itu akan berhenti nyari. Teman-teman coba bisa, kalau misalnya mau banyak misalnya 200, 300 silakan dicoba aja. Kayak nanti silakan teman-teman scraping dengan data keyword yang menarik gitu ya. Kira-kira apa sih yang mau teman-teman analisa gitu, atau mau teman-teman cari sentimennya tentang apa? Misalnya tadi kayak apa, makan gizi gratis gitu. Ya, kira-kira ada berapa banyak sih tweet gitu, dan kira-kira nanti di selanjutnya kita juga akan belajar nanti untuk belajar sentimen dan lain-lain gitu ya, untuk pengelolaannya atau processingnya. Jadi silakan teman-teman cari keyword-keyword yang case-case yang menarik ya, case-case yang menarik. Kemudian tugasnya adalah analisa. Kalau misalnya di dalamnya itu terdapat banyak, apakah datanya clean atau enggak gitu ya. Kemudian scraping ini termasuk tipe data apa gitu aja. Tapi tetap harus masukkan ke dalam ini. Nah, contoh ini kan dia lagi scraping, kayak misalnya ada 12 dapat 26, ada 36. Ya, kemudian nantinya dia akan nge-save ke sini tweet data. Udah ada yang coba running? Udah bisa belum? Oh, masih login. Oke, sok silakan. Kalau ada problem silakan bisa tanyain ya. Oh ya, runtime saya disconnect sebentar. Udah ada nih. Oke, nah contoh di sini kita pakai Pandas untuk ngecek datanya. Yang di sini kan ada yang dipakai sebenarnya full text aja. Ya, di sini kebanyakan apa nih? Ada ya Bitcoin gitu ya. Tapi ada juga data-data yang memang sama gitu.
Nah, kira-kira itu tuh maksud ke clean data atau enggak gitu ya. Dan nanti jelaskan kira-kira kenapa kok nggak clean dan lain-lain. Kemudian jelaskan ini termasuk tipe data apa. Seperti itu. Oke, kalau saya download di sini untuk CSV-nya ya ada sekitar 100-an. Nah, datanya seperti ini. Oke. Nah, kita belum masuk ke prosesnya seperti apa, tapi kita belajar dulu. Ini contoh untuk salah satu scraping data ya. Salah satu scraping data kita untuk di Twitter misalnya. Sebenarnya ada banyak ya, kayak misalnya kita nge-scraping blog, kemudian scraping XML gitu ya. Ada banyak. Nah, ini salah satunya yang sering digunakan untuk sentiment analysis, biasanya pakai Twitter gitu. Oke, udah ada yang berhasil? Nah, dari sini kan kita udah dapat datanya. Sebenarnya kita bisa tambahin beberapa code. Nah, si data ini tuh mau diapain gitu? Mau kita tambahin analitik misalnya NLP ataupun yang lainnya itu bisa gitu. Dan kemudian satu lagi adalah Kaggle ya. Nah, ini salah satu data. Kalau tadi kan kita scraping data ya, scraping data itu juga limit tergantung ya. Kalau misalnya kita dikasihnya, apalagi kalau misalnya kita pakai API Twitter, biasanya itu ada limitnya gitu per hari gitu ya. Kadang misalnya cuma bisa 200 atau misalnya 300 per scrapingnya gitu ya. Tapi untuk Kaggle itu kita nggak perlu ngumpulin lagi, namun ini ada hasil dari dataset orang lain, diambil dari beberapa data gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa daftar aja ke kaggle.com. Ya, kemudian di sini kita lihat dataset. Nah, datasetnya di sini udah macam-macam ya. Misalnya di sini teman-teman mau nganalisis apa? Nah, di sini ada trending dataset kayak Google Stock ya. Kemudian mobile dataset. Di sini HP apa aja yang paling banyak dipakai misalnya. Kemudian teman-teman mau cari yang nyeleneh misalnya anime gitu ya. Nah, ada juga gitu ya. Nah, di sini. Misalnya anime yang paling sering direkomendasikan atau yang paling ramai atau apa gitu. Ya tergantung teman-teman mau nganalisa apa. Gitu ya, di sini udah ada datasetnya. Tapi untuk dataset seperti ini itu nggak bisa dipakai ketika teman-teman penelitian or skripsi gitu. Jadi tetap datasetnya teman-teman harus dapat sendiri gitu ya untuk dataset penelitiannya seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga sih yang memperbolehkan, tetapi dengan konteks apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya udah ada datasetnya tentang mata gitu ya, tapi teman-teman mau nganalisis pakai computer vision misalnya, nah itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kayak nganalisis data ataupun yang lainnya, ya itu harus teman-teman ngambil data sendiri gitu ya, data case sendiri. Jadi nggak bisa ngambil data dari orang lain gitu. Oke, nah di sini untuk tipsnya teman-teman bisa pakai filteringnya, mau yang ukurannya berapa, kemudian tipe datanya mau CSV atau JSON atau SQLite atau BigQuery. Kemudian di sini juga ada yang Open Database atau Creative Commons ya, yang bisa kita pakai kembali untuk penelitian gitu. Kemudian ada usability trainingnya, kemudian ada high for learning atau research. Nanti kita bisa filtering ya di sini. Oke. Oke, untuk tugasnya sih tadi ya, ini untuk tambahan aja untuk nanti kita pakai juga ya untuk latihan. Jadi untuk Kaggle ini bisa kita untuk pakai latihan ataupun sebenarnya bisa juga pakai research, tetapi tergantung konteksnya apa gitu. Oke, itu aja ya, istilahnya ini adalah portofolio dari masing-masing ini ya, data scientist. Teman bisa masukin ke sini.
Dan sebenarnya bisa juga langsung kita nggak perlu download ya. Hasilnya kan kita ngeklik salah satu, kemudian kita download datanya gitu. Ya kayak misalnya di sini download, kemudian download dataset as a zip. Nah, sebenarnya kita juga bisa langsung dari Google Colab gitu ya. Jadi kita pakaiin API dari Kaggle-nya. Jadi Kaggle ini punya API. Jadi kita bisa panggil langsung sebenarnya dari sini, ya dari scraping Twitter, dari Google Colab ini, gitu. Jadi nggak perlu tuh kita cari-cari nanti untuk ini ya, ataupun kita download manual, misalnya seperti tadi, kita bisa langsung importkan ke sini melalui API-nya, seperti itu. Mungkin di lain waktu ya kita belajar hal itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum saya tutup. Itu udah berhasil belum? Ya nanti jangan lupa di rumah teman-teman try. Tapi kalau misalnya nggak ada yang punya laptop misalnya, nanti teman-teman bisa silakan ke lab. Kalau misalnya labnya kosong, sebenarnya itu bisa teman-teman pakai, gitu ya. Dan untuk ngeceknya, teman-teman cek aja di ini. Di CLU ya, .nusaputra.ac.id. Nah, teman-teman bisa pakai komputer di sana, tapi harus ngecek dulu nih untuk schedule-nya ada gak gitu ya. Nah, misalnya di hardware nih besok misalnya kosong apa enggak gitu di jam-jam tertentu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Bisa lihat di sini. Oke. Dan kalau misalnya pun untuk pemesanannya ya bisa nanti sign in dulu ya, kemudian sign up seperti biasa, kemudian sign in, kemudian tambah scheduling aja, tetapi harus ini ya, harus ketika kosong gitu. Kalau misalnya nggak kosong ya nggak bisa ini nolak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau udah cukup jelas untuk tugasnya? Jelas ya? Oke, itu aja untuk videonya, nanti saya upload.